Selamat pagi pembelajar semua. Jumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia di channel saya, Pariono MPD. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi teks debat, materi bahasa Indonesia kelas 10. Untuk lebih jelasnya, simak video ini dari awal sampai akhir dan mari kita tekan tombol subscribe sama-sama. Oke, bagi kalian yang belum subscribe di channel saya ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Nah, untuk yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian debat. Debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, saya akan menyampaikan ciri-ciri debat. Adapun ciri-ciri debat adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dua sudut pandang, yaitu pihak yang menyetujui dan yang tidak setuju. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat. Yang ketiga, adanya saling adu argumentasi untuk memperoleh kemenangan. Dan yang terakhir, harus ada pihak penengah atau moderator. Berikutnya, hal yang terpenting pada debat yaitu unsur-unsur debat. Adapun unsur-unsur dalam debat diantaranya, yang pertama mosi. Mosi yaitu hal atau topik yang diperdebatkan. Yang kedua, tim afirmatif, yaitu tim yang setuju pada hal yang diperdebatkan atau mosinya. Yang ketiga, tim negatif atau tim oposisi, yaitu tim yang tidak setuju atau menentang mosi. Berikutnya, yang keempat ada tim netral, yaitu tim yang memberikan dua sisi baik dukungan ataupun sanggahan terhadap mosi. Yang kelima, ada moderator, yaitu orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Dan yang berikutnya ada penulis, yaitu orang yang menulis kesimpulan suatu debat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat debat. Jadi ada beberapa manfaat debat. Yang pertama, manfaat dari debat yaitu bisa mempertajam berpikir kritis, melatih pendengaran. Yang ketiga, melakukan penelitian untuk debat. Yang keempat, pengolahan informasi atau referensi terkait. Berikutnya, yang kelima, mencoba pemikiran kreatif. Yang keenam, debat juga dapat melatih komunikasi agar lebih komunikatif. Dan yang terakhir, debat bermanfaat untuk kita belajar persuasi. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang tujuan dari debat. Tujuan debat adalah salah satu pihak memperoleh kemenangan melalui adu argumentasi. Tiap pihak saling menyampaikan argumen disertai bukti yang mendukung, sehingga pihak tersebut mampu menguatkan pendapat dan mematahkan pendapat lawannya. Adapun struktur yang ada pada teks debat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengenalan. Pada tahap pengenalan, setiap tim, baik tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral memperkenalkan diri. Yang kedua, penyampaian argumentasi. Pada penyampaian argumentasi ini, setiap tim menyampaikan argumentasi terhadap topik yang dimulai dari tim afirmasi, kemudian tim oposisi, dan diakhiri dengan tim netral. Bagian struktur yang ketiga yaitu debat. Pada debat, setiap tim mengomentari setiap argumentasi dari tim lain. Dan struktur yang keempat yaitu simpulan. Pada simpulan, setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan sesuai dengan posisinya.
Untuk yang selanjutnya akan saya sampaikan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks debat. Untuk yang pertama, teks debat biasanya menggunakan kalimat kompleks. Pada teks debat biasanya menggunakan kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur dan lebih dari satu kata kerja. Biasa disebut juga dengan kalimat kompleks. Yang kedua, teks debat biasanya menggunakan konjungsi. Pada teks debat sering memanfaatkan konjungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Yang ketiga, teks debat biasanya menggunakan kata rujukan. Pada teks debat biasanya menggunakan kata rujukan sebagai pemberi informasi. Misalnya seperti ini, itu, dia, beliau, di sini, di sana, dan sebagainya. Yang terakhir akan saya sajikan contoh teks debat sederhana, yaitu mengenai apakah masih perlu perpustakaan di sekolah. Dan tentunya ada yang tim pro dan ada yang kontra. Silahkan nanti dibaca. Oke pembelajar semua, demikianlah tadi materi debat bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan mohon dukungan, komen, share, and subscribe di channel saya ini agar kami semangat membuat konten berikutnya. Oke, demikian dari saya, Varian MPD. Selamat pagi.